认为他虽然只是臣所为。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tim Suyang. Mereka telah berhasil memasuki tempat yang dijaga oleh kelompok Bai. Berhubung tempat ini sangatlah besar, jadi mereka harus berhati-hati. Takutnya serangan tiba-tiba mengarah kepada mereka. Tim lainnya juga masihlah belum masuk kemari. Hanya saja mereka tetap meminta rekan-rekannya itu yang berada di sana untuk berhati-hati. Pasalnya wanita yang menggunakan panah sangatlah berbahaya. Selain itu ada pria yang bisa dan mudah menahan peluru mereka dengan tangan kosong saja. Berdasarkan informasi itu, mereka mulai mengingat orang-orang yang memiliki kemampuan psikis. Ini semua tercatat dalam sejarah mercusuar. Kelompok Suying mulai waspada karena bisa saja lawan mereka bukanlah manusia. Sebagai pemimpin tim, Suying berusaha untuk menenangkan rekan-rekannya, karena mereka hanya perlu melubangi kepala lawan saja. Dengan begitu orang-orang ini pasti akan mati. Di depan sana terdapat ruangan yang terpisah. Ini pun membuat mereka harus kembali memecah kelompok agar dapat membersihkan area sekitar. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahaya yang muncul. Hingga sesaat kemudian salah satu dari mereka melihat seseorang yang berlari. Itu semua berasal dari lantai 2. Tahu kalau orang itu bersembunyi di dalam sebuah ruangan yang terkunci, mereka langsung saja melakukan penerobosan. Pada awalnya mereka merasa ruangan ini sudah kosong, hingga salah satu rekan mereka pun tertembak. Fei Su yang menggunakan mecha segera masuk untuk bisa melakukan perlawanan. Namun dia itu dihadang oleh sebuah serangan yang dilakukan oleh seorang pria, yang membuat ia sempat terpental. Tapi Fei Su ini berhasil memberikan perlawanan kepadanya. Sayang sekali dia tidaklah sendirian karena Xian Li juga ada di sana dan langsung saja melakukan pertarungan kepada orang-orang ini. Begitu banyak tembakan yang mereka lakukan dapat ditahan dengan mudah oleh Fei Su. Hanya saja pelindungnya terdapat sebuah celah yang mengakibatkan ia harus menerima tembakan. Untung saja bala bantuan kembali datang, di mana rekannya itu memiliki kemampuan untuk menembus dinding. Meskipun dirinya sempat terkena serangan, tapi itu tidaklah berefek apapun kepadanya. Dan mampu melancarkan serangan lagi kepada mereka dengan hanya menimbulkan tangannya saja. Ini pun membuat mereka berdua sangatlah kerepotan. Tapi gadis ini memiliki rencana yang cerdik, yakni menyerang dari arah yang berbeda. Berkat semua itulah senjata pria ini berhasil terlepas. Namun hal ini belumlah berhenti, di mana dia bekerjasama dengan Tisia untuk memasukkan mecha Fei Su ke dalam dinding. Di mana dengan begini dia itu tidak akan dapat bergerak lagi. Di sisi lain, rekan-rekan lainnya baru saja datang, namun mereka masihlah belum tahu apa yang terjadi. Untuk Fei Su sendiri penasaran siapakah orang-orang ini. Suying meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati karena lawan mereka dapat muncul dari berbagai arah. Kita dibawa ke tim Erika, yang mana inilah pertama kalinya teknologi masa lalu begitu mengerikan. Seharusnya orang-orang ini sadar kalau lawan mereka memang tidaklah biasa, karena itulah mereka mampu bertahan di dunia luar. Terlihat orang-orang ini berhasil memasuki sebuah tempat. Namun di saat melakukan pemeriksaan itu, mereka pun dikejutkan dengan sebuah serangan. Serangan balasan coba mereka lakukan. Hanya saja tubuh lawan mereka mampu menahan peluru-peluru ini. Erika pun turun tangan untuk memberikan serangan balasan yang mana senjatanya cukup berbahaya. Jadi akan sulit untuk menahannya secara langsung. Di saat peluru Erika hampir habis, barulah pria Mohawk ini melakukan serangan balasan dengan alat peledaknya. Hal itu sempat membuat Erika terkejut karena tekanan ledakan yang begitu tinggi. Meskipun gitu dia masihlah mampu bertahan dan melawan balik. Tapi Erika kembali dibuat terkejut pasalnya serangannya tidaklah mampu menembus tubuh pria ini. Kulitnya bahkan lebih kuat daripada pelahap. Setelah perjuangan yang cukup keras, pada akhirnya perisai Erika pun telah berhasil dihancurkan.
Sedangkan pria ini sudah mencapai batasnya. Jadi sekarang adalah giliran dari Amur untuk menggunakan kemampuannya. Suara yang dia keluarkan merupakan gelombang kejut yang luar biasa. Sampai-sampai membuat Erika terpental dan orang-orang di sana merasakan sakit yang luar biasa di gendang telinga. Jigo sendiri segera memberikan pertolongan kepada rekannya ini, di mana kemampuan itu mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan sekali ciuman saja. Untuk Amur tidaklah berhenti karena dia kembali menyerang agar bisa membuat Erika terpental. Pada akhirnya Erika pun tidak sadarkan diri. Setelah berhasil menumbangkan mecha mereka, Amur bersama yang lainnya pun pergi. Shino berpindah ke kelompok lainnya yang dimana mereka juga tengah melakukan pergerakan. Mereka sudah ditunggu oleh kelompok Bai. Salah satu dari mereka adalah penembak jitu dan juga memiliki kemampuan melihat tembus tembok. Jadi saat pintu baru saja terbuka, serangan langsung saja dilancarkan. Ini sangatlah cepat sampai-sampai pria itu tidak sadar kalau tangannya sudah copot. Serangan lanjutan pun kembali dilakukan. Pria yang mengendalikan mecha berusaha untuk melindungi rekannya yang terluka. Tapi pria ini mampu melihat tebus pandang. Jadi serangan bisa dia lakukan. Kepala pria itu pun langsung hancur. Melihat hal ini membuat pria itu ketakutan, pasalnya lawan mereka tahu di mana posisi mereka. Serangan balasan coba mereka lakukan yang mana berbagai peledak sudah dimasukkan. Namun tiba-tiba saja peledak ini justru kembali keluar. Yang mana ini sepertinya adalah kemampuan dari salah satu pria di dalam sana. Kini kelompok Suing hanya memiliki satu peledak saja. Jadi mereka pun langsung melemparkan hal itu. Ini bukanlah peledak melainkan flashbang yang seketika saja membuat buta mata pria ini. Ia pun harus terkena serangan yang mengakibatkan dirinya pun tumbang. Sedangkan rekannya masihlah berjuang untuk kembali melakukan pertarungan. Sayang sekali dia tidaklah bisa bertahan terlalu lama, pasalnya gadis bernama Carol ini mampu menumbangkannya. Sesaat kemudian Carol pun datang untuk menjemput rekannya yang sudah tertembak. Sedangkan pria yang mengendalikan mecha tadi meminta maaf karena dirinya terlalu panik. Andai saja Rita tidak bertindak, maka sudah sejak tadi mereka itu mati. Rita bahkan memintanya untuk berhenti dari tim ini, karena jika tidak, cepat atau lambat dia itu akan mati. Shin berpindah ke pria bernama Ertong dan yang lainnya. Saat ini mereka tengah berada di garis pertahanan terakhir. Jika mereka gagal, Kusing meminta Kolopa untuk menggunakan hal itu. Kolopa meminta Pukong untuk tidak khawatir karena setelah misi ini selesai, mereka berdua akan membuat anak. Saat itulah Kolopa mulai menggunakan kemampuannya. Sesaat kemudian, Pukong pun sadar kalau lawan mereka telah datang kemari. Jadi sajugalah misi mereka pun akan dimulai. Kelompok Suing penasaran mereka ini berada di mana. Kemungkinan inilah tempat bagi desa Dragonbone untuk mempelajari ekosistem. Sebenarnya ini adalah area pertarungan. Di saat orang-orang ini lengah, Solopa mulai melakukan penyerangan tanpa mereka duga, yang mana dirinya telah menyatu dengan air-air di sana. Setelah mereka masuk ke dalam air, maka sudah tidak dapat lagi berbuat apapun. Untuk Pukong sendiri langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka, yang mana petir yang dia miliki mampu dengan mudah menumbangkan orang-orang itu. Sebenarnya pertarungan ini tidaklah seimbang untuk tim Suing, tapi Carol bertindak dengan cepat dengan meledakkan air di sana, yang membuat Kolopa harus terluka. Orang-orang ini mencoba bersembunyi, tapi Ertong yang layaknya seorang assassin bisa dengan mudah menghabisi Jordan. Kemampuan yang mereka miliki membuat tim Suing terkejut. Sedangkan di sisi lain, posisi Pukong telah diketahui. Untung saja Kusing memberikan perlindungan kepadanya. Tapi dengan begini, dia pun telah menjadi target selanjutnya. Di saat granat ingin dilempar, Ertong dengan mudah memotong lengannya, yang membuat granat itu pun meledak di sana. Sedangkan Kusing memberikan serangan balik, tapi untung saja ada Erika yang melindungi kedua orang ini. Sedangkan Rita sendiri dilindungi oleh rekannya yang bernama Apu. Semua ini dia lakukan untuk menebus dosa ia sebelumnya. Sayang sekali Apu harus meninggoy. Saat ini pertarungan tengah didominasi oleh Kusing bersama yang lainnya. Ertong kembali muncul dan berhasil mementalkan Erika. Sedangkan Kusing kembali melakukan penyerangan agar bisa membuat Suing kerepotan.
Ketika dirinya hampir saja mengalahkan Suing, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang berhasil mengenai dirinya, di mana inilah bala bantuan. Erika yang sedang tidak baik-baik saja hampir saja dihabisi oleh Ertong. Sedangkan Kusing sudah tidak memiliki anak panah lagi, yang mengakibatkan dirinya pun harus terkepung. Mereka memintanya untuk memberitahu di manakah Mark berada. Berhubung kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, maka Solopa pun segera bertindak untuk menjalankan rencana cadangan. Kusing ingat pernah bertemu dengan mereka karena ketika Mark dalam bahaya, pria inilah yang bergegas untuk membantunya. Kusing yakin kalau mereka pasti sadar kalau luka di leher Mark bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh pelahap, melainkan oleh seseorang. Kini perhatian mereka pun mulai tertuju kepada Suing. Sedangkan Solopa sendiri mulai mengaktifkan senjata terakhir mereka, yang mana sosok humanoid pun mulai dikeluarkan, yang mana hanya dalam satu kali serang saja kepala prajurit ini dibuat menjadi donat. Serangan kembali dilakukan oleh humanoid ini agar bisa membawa Suing ke dalam arena tertutup. Mereka berencana untuk membantunya, namun ini terhenti karena Kusing mulai menceritakan keadaan yang terjadi pada malam kejadian Mark dihabisi. Ketika mecha Mark rusak, seorang warga debu datang mengambil duri tulang. Mark merasa dirinya akan diselamatkan karena dia itu salah percaya kepada pria itu. Karena meskipun dia adalah warga debu, namun jika dia bisa berusaha dan menunjukkan bakatnya kepada semua orang, maka Mark yakin pria itu akan diakui oleh semua orang. Pada akhirnya, orang itu benar-benar menjadi komandan pemburu gurun. Hanya saja dengan cara yang tidak diduga oleh Mark. Suing meminta untuk menghabisi orang-orang itu karena mereka sangatlah licik. Hanya saja tidak ada yang dapat mereka lakukan sampai akhirnya posisi Solopa pun diketahui. Hanya saja rekan-rekan Mark yang ingin tahu kenapa kejadian itu meminta mereka untuk berhenti dan meminta juga Kusing untuk melanjutkan ceritanya. Kusing pun kembali bercerita kalau orang itu menaiki punggung mecha Mark dan membuka helmnya secara paksa. Sampai pada akhirnya dia pun menggunakan duri tulang untuk menyayat leher Mark secara brutal. Mark tidak sempat memberikan perlawanan karena dia harus kehabisan banyak darah. Bahkan itu tidak bisa berkata-kata dan harus jatuh tak berdaya. Semua ini tentu saja adalah ulah dari Suing. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Seberapa keras pun Suing berusaha untuk menyembunyikan hal itu, namun dosa-dosanya tidak akan pernah bersih. Suing meminta untuk tidak percaya dengan cerita itu. Hanya saja apa yang dikatakan oleh Kusing dan Solopa benar-benar dapat dipercayai oleh mereka. Yang mana semua ini mulai masuk akal karena bagaimana mungkin Mark terluka dalam kondisi yang tak masuk akal. Kusing pun meminta mereka untuk menebak siapakah orang itu. Pada akhirnya Suing mulai berbicara kalau semua itu bukanlah ulahnya. Yang membuat Erika menjadi sedih karena pasalnya mereka sudah mulai percaya kepada Suing. Suing yang telah hilang kendali mulai melancarkan serangan secara liar. Namun pada akhirnya dia pun harus dipentalkan oleh sosok ini. Rekan-rekannya meminta untuk menghentikan pertarungan, yang mana Solopa pun dikeluarkan secara paksa dari kendalinya, yang mengakibatkan jaringan penghubung mulai terputus. Ini merupakan kesalahan besar karena tanpa kendali itu, maka uap Brahmin keluar secara paksa, yang mengakibatkan humanoid ini hilang kendali dan langsung saja melakukan serangan lagi kepada Suing. Ia melakukan penyerangan secara cepat, sedangkan bayi bersama yang lainnya pun telah datang. Untuk saat ini mereka masihlah belum tahu kalau pria besar di sana adalah Mark. Bai meminta untuk membuka pintu area pertarungan, sedangkan Jiku diminta untuk menyembuhkan yang lainnya. Karena tidak ada yang bisa menghentikan humanoid ini selain Bai, jadi Bai pun meminta Mark untuk melakukan hal itu. Di saat Suing ingin dihabisi, Mark langsung saja melakukan serangan kepada humanoid. Dengan begini, nyawa Suing masihlah dapat selamat. Kini adalah pertarungan Mark dengan humanoid. Pada awalnya, Mark sempat kesulitan berhadapan dengan humanoid itu. Namun berkat ajaran yang diberikan oleh Bai, Mark pun mulai menggunakan gaya bertarung yang berbeda. Alhasil dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau pertarungan dengan mudah didominasi oleh Mark. Hanya saja Mark harus bertindak dengan cepat, karena jika tidak, humanoid itu akan menjadi lebih kuat lagi.
Walaupun gitu, Mark tetap tenang dan memberikan perlawanan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bai. Berkat teknik itu pun, pada akhirnya humanoid ini berhasil Mark kalahkan. Setelah Mark mengalahkan humanoid itu, rekan-rekan Mark pun baru tahu kalau pria besar ini adalah Mark. Jadi Erika bersama yang lainnya pun langsung saja masuk untuk menemui Mark. Bai tidaklah mempermasalahkan hal itu. Di saat Mark ingin membuka penutup wajah dari humanoid ini, rekannya pun langsung saja memberikan serangan kepadanya. Karena bagaimanapun mereka ini kesal sebab Mark tidak kunjung kembali. Erika pun segera memeluknya karena mereka sangatlah mengkhawatirkannya. Di sini Mark memberitahu kalau orang-orang inilah yang menyelamatkannya dan mengejar dirinya. Di sini Mark memberitahu kalau orang-orang inilah yang menyelamatkan dan mengajari dirinya. Peisu bersama yang lainnya pun sadar kalau mereka baru saja membuat kesalahan besar. Ia pun penasaran apakah orang-orang ini akan membiarkan mereka hidup setelah apa yang terjadi. Mark akan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Sedangkan Suing meminta Mark untuk kembali ke Majelis Suar, karena bagaimanapun dia adalah chimera ekologis yang penting. Jadi Suing memintanya untuk kembali dan penuhi misinya. Mark mulai mendekat ke arah Suing, di mana ini tentu saja membuat dia menjadi ketakutan. Bahkan Mark yang hanya melintas di sampingnya saja hampir membuat nyawa Suing dalam bahaya. Di sini Mark meminta teman-temannya untuk mengikuti dirinya. Sedangkan Suing sendiri mulai mengingat apa yang selama ini dirinya rasakan sebagai warga debu. Bahkan mereka seakan-akan tidak dianggap hanya karena gen mereka yang adalah warga debu. Jadi Suing terus saja diremehkan mulai menunjukkan kekesalannya. Bahkan ketika Mark berubah menjadi monster, dia itu masihlah memberikan tatapan kepadanya. Jadi Suing mulai mengarahkan senjatanya kepada Mark sambil berkata kalau dia harus ingat siapa yang telah menyayat lehernya. Perkataan itu seketika saja membuat semua orang sadar kalau apa yang dikatakan oleh Kusing memang benar. Ini semua tentu tidaklah diduga oleh orang-orang yang mempercayai Suing. Sedangkan Mark memintanya untuk tidak membuang waktu. Pasalnya Suing hanyalah pion saja. Suing pun kembali marah pasalnya mengapa Mark tidak menghabisi dirinya kala itu. Padahal dia memiliki kesempatan, namun ia tetap membiarkannya hidup. Selain itu, Suing juga sudah membuktikan kalau dirinya bisa menjadi pahlawan hebat seperti Mark. Tapi mengapa dirinya tidak dapat dihormati sepertinya? Apakah semua ini terjadi karena dia adalah warga debu, yang membuat orang-orang berpikir kalau ia tidaklah layak menjadi seorang komandan? Suing teruslah berbicara agar Mark tidak meremehkan dirinya. Terlebih lagi atas apa yang telah selama ini ia lakukan. Suing juga meminta rekan Mark untuk sadar diri karena ia tidaklah hebat. Selain itu, dialah yang mengurungnya di apotik yang membuat dirinya memiliki kesempatan untuk mendekati Mark. Mark pun mulai mendekat ke arah Suing, di mana hal itu kembali membuatnya ketakutan. Di sini Mark memberitahu alasannya mengapa ia tidak menghabisi Suing kala itu, karena dia berpikir kalau Suing masihlah memiliki harapan. Mendengar perkataannya membuat Suing sadar kalau apa yang telah selama ini dia rasakan adalah salah. Mark kembali memintanya untuk mengingat kalau dia pernah berkata, Suing merupakan bibit unggul, tapi dia itu malah menyalahkan dirinya sendiri. Semua pilihan yang diambil selama ini merupakan bukti betapa rendahnya dirinya. Pada akhirnya, Suing memberitahu kalau alasan ia mengincar Mark karena harus melindungi nyawa 4277. Ia tidaklah bisa membiarkan hal itu terjadi. Terlebih lagi, ini adalah perintah langsung dari Charles. Lebih baik Mark menyalahkan mereka dibandingkan dirinya. Selain itu, Mark sendirilah yang telah membuat Charles marah. Mark pikir seharusnya Suing berbicara semua itu kepada mereka. Karena dan begitulah akhir cerita mereka akan berbeda. Bahkan mungkin Renbing tidak akan mati. Pada akhirnya Suing pun sadar kalau selama ini dirinya hanyalah penakut saja. Mark memberitahu kalau tempat tinggalnya tidaklah mempedulikan gen manapun. Jika mereka ingin hidup lebih baik, maka hapuslah air mata dan ikut bersamanya. Karena bagaimanapun mereka semua masihlah memiliki pilihan. Setelah pertarungan usai, kita diperlihatkan kelompok Bai yang tengah membawa kelompok Suing ke desa Dragonbone. Namun sebelum itu, kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana 4277 dikejutkan oleh kedatangan dari Suing. Mereka kembali bertemu setelah kemarin terlibat masalah.
4277 masihlah kesal kepada Suing. 4277 yang masih kesal kepada Suing tidak ada niatan untuk membukakannya pintu. Bahkan dia meminta Suing untuk pergi saja. Namun Suing masih berusaha untuk berbicara kepadanya. Sampai akhirnya 4277 membukakan pintu. Tujuan Suing kemari adalah untuk meminta maaf. Ia bahkan memberikan alat komunikator yang dimiliki oleh warga elit supaya mereka berdua dapat berkomunikasi. Hanya saja 4277 masihlah kesal kepada Suing, sampai-sampai dia itu melukai tangannya. Mau tidak mau, 4277 pun mengobati lukanya. Sejak Suing menjadi warga elit itulah pertama kalinya mereka bertengkar. Suing meminta maaf karena bagaimanapun dia memiliki hal yang tidaklah bisa dirinya katakan. 4277 tidaklah mempermasalahkan hal itu. Malahan dialah yang seharusnya meminta maaf karena berkata yang tidak-tidak kepadanya. Bahkan di saat dirinya tahu betapa kerasnya Suing berlatih, 4277 terus mendengar kalau Suing terus dimaki. Jadi dia sempat berpikir andai saja dirinya menjadi warga elit, maka dia mungkin bisa selalu melindungi Suing dari setiap kata-kata jahat yang mengarah kepadanya. 4277 tahu misi Suing selanjutnya, jadi dia berharap kalau Suing dapat kembali hidup-hidup. Karena situasi sudah seperti ini, jadi Suing dan 4277 mulai larut dalam hubungan yang semakin dalam. Hingga mereka berdua pun tidak dapat lagi menahan hawa nafsu duniawi dan mulai proses pengembangbiakan. Jika kalian ingat kalau hal ini merupakan hal tabu di mercusuar. Pada keesokan paginya, 4277 akhirnya paham bagaimana cara pengembangan biak. Suing sempat menggodanya, yang mana 4277 takut jika hubungan ini diketahui, maka dirinya akan dibakar. Suing juga tahu akan hal itu, tapi dia ini jauh lebih takut mati di permukaan dan tidak dapat bertemu dengannya lagi. 4277 memberikan hadiah video game kepadanya, di mana dengan bermain video game itu, Suing tidak akan mengalami hal yang sama dengan dunia ini. Bahkan tidak ada peraturan yang melarangnya. Suing sangatlah berterima kasih dengan pemberiannya itu. Kembali ke masa sekarang, di mana Suing masihlah belum tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Situasi benar-benar hening di sini. Sedangkan di mobil yang diisi oleh Pukong dan yang lainnya mengalami situasi yang agak canggung. Pasalnya, Carol terus menatap dirinya. Carol penasaran apa yang akan mereka lakukan kepada mayat-mayat dari pertarungan tadi, yang mana Pukong memberitahu kalau mereka akan dijadikan sebagai cadangan makanan. Alhasil, Carol pun menjadi semakin kesal. Ia langsung melakukan penyerangan kepadanya. Hanya saja Pukong tidak mudah menahan serangannya itu. Baginya, pisaunya itu tidaklah lebih dari tusuk gigi saja. Ertong pun mulai bertindak dan memberikan penjelasan kepada mereka kalau pertarungan di permukaan merupakan hal yang sangat wajar jika harus kehilangan rekan tim. Bisa dikatakan mereka ini juga cukuplah beruntung, karena ketika kelompok Ertong ingin memasuki desa, hanya dia saja yang selamat. Berhubung pria ini begitu berani kepadanya, Ertong yakin dia akan cocok untuk menjadi prajurit di desa Dragonbone. Kusing meminta Ertong menggantikan dirinya, di mana ia memberikan pil untuk membantu rekannya itu. Sedangkan untuk Ahpu, baginya tidaklah cocok untuk menjadi prajurit, dan lebih baik dia itu mati di tangan dirinya daripada dimangsa oleh pelahap. Begitu sampai di desa, mereka akan mengawetkan esensi kehidupan semua korban, di mana desa Dragonbone tengah meneliti literasi kehidupan. Jadi mungkin di masa depan nanti mereka akan dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang sudah mati. Kabar ini tentu saja membuat Rita menjadi begitu terharu. Kusing tahu kalau mercusuar memiliki hukum aturannya sendiri. Begitu pula dengan di desa. Mereka akan mengajari cara bertahan hidup di permukaan. Tapi mereka tidak akan memaksa apakah orang-orang ini pergi atau tetap tinggal. Di sisi lain, Bayu memberitahu kalau tujuan akhir ekosistem adalah menyerap esensi hidup semua orang. Setiap kali ada yang terserap, maka peluang menang mereka juga akan berkurang. Baginya, pertarungan barusan merupakan bayaran yang pantas, karena musuh umat manusia bukanlah sesama, melainkan ekosistem mana. Tapi mereka harus ingat kalau manusia memiliki sifat tak tahan ujian. Ketika berada di permukaan, hal pertama yang mereka rasakan adalah ketakutan. Di saat itulah menyerang akan menjadi insting bertahan hidup.
Bagi Bai, inilah yang bisa dirinya lakukan untuk bisa menyatukan kekuatan agar kekacauan tadi menjadi kekuatan untuk mereka. Perjalanan pulang teruslah mereka lakukan, di mana sudah cukup lama desa Dragonbone tidak kedatangan orang-orang muda. Jigo yang terus dilihati oleh gadis ini penasaran apa yang dia inginkan. Yang ternyata gadis ini penasaran dengan kemampuan penyembuhan miliknya. Berhubung ia penasaran, jadi Jigo akan menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan gadis itu. 是吸收所有人的生命原罪。既然冲突在所难免，盾苟活的人们团结成我。这仲夹咗成兜人咁多。你为什么可以这么快治好伤员？ Shino berpindah ke mercusuar di mana para pelahap teruslah menumpuk. Sedangkan di balai makanan warga elit, terlihat kalau para petinggi tengah makan enak dengan daging. Sedangkan mereka yang tidak memiliki status tinggi hanya makan roti kering saja. Padahal mercusuar tengah kekurangan pasokan makanan. Namun orang-orang ini malah tetap makan enak. Sebenarnya semua orang sudah tahu dengan apa yang terjadi di bawah mercusuar. Jadi karena itulah mereka terlihat tidak begitu menikmati makanan ini. Sesaat kemudian seorang pria pun datang di mana dia bernama Lukas. Kedatangan kemari adalah untuk menemui Panglima Sange. Hilda menanyakan apa yang diinginkan oleh Lukas, yang ternyata dia meminta untuk dimutasi ke kendali penerbangan divisi pengasuhan anak, atau dimanapun boleh asalkan tidak di sini. Karena bagaimanapun Lukas sangatlah ketakutan setelah melihat apa yang terjadi di bawah sana. Sebagai pasukan penjaga kota, mereka tidaklah pernah sekalipun melawan satu pelahap, apalagi dengan jumlah sebanyak ini. Lukas terus dihantui oleh ketakutan, sampai-sampai membuatnya bisa membayangkan kalau gigi tajam dari pelahap itu akan merobek tubuhnya. Sayang sekali tidak ada yang mau mendengarkan apa yang Lukas katakan. Pasalnya mereka itu hanya fokus makan saja. Sampai pada akhirnya Lukas pun pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang adalah sebuah pisau. Dengan rasa ketakutan yang begitu besar, Lukas langsung saja memilih untuk memotong tangannya sendiri. Suara itu dapat didengar oleh semua orang. Hanya saja mereka tetap memilih untuk makan dan tidaklah terlalu peduli dengan suara itu. Berhubung kondisinya sudah seperti ini, maka Lukas tidak akan dapat bertarung. Jadi Sange harus membiarkan dirinya. Lukas sepertinya sudah benar-benar frustasi dengan situasi mereka saat ini. Dirinya bahkan mencoba memohon kepada Sange untuk membiarkan dirinya keluar dari pasukan pertahanan kota. Hanya saja Sange memintanya untuk ke ruang medis, karena Sange tidak ada niatan untuk mengeluarkannya dari pasukan pertahanan. Mendengar apa yang dia katakan membuat Lukas mengeluarkan pistolnya. Namun dia tidak ada niatan untuk menembak Sange, melainkan menembak dirinya sendiri. Hal ini sempat mengejutkan semua orang, namun mereka kembali makan. Seakan-akan tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun bisa terlihat kalau selain Sange, para bawahannya menjadi begitu tegang. Sange tidaklah mempermasalahkan apa keputusan yang mereka ambil. Apakah mau seperti Lukas atau tidak. Semua itu ada pada pilihan diri mereka. Mereka bisa menggunakan pistol ini untuk mengalahkan para pelahap. Hilda memberitahu kalau persiapan mereka sudah matang. Jadi semua tinggal hanya menunggu apa yang akan Sange lakukan. Hilda ingin mereka makan steak setiap hari jika berhasil mengusir para pelahap. Sange setuju dengan apa yang dia katakan. Sange tidaklah mempermasalahkan permintaannya, sedangkan bawahan lainnya meminta untuk menggantikan posisi Sange jika dia itu gugur. Semua itu bisa terjadi jika bawahannya itu tidak mati duluan. Sedangkan pria bernama Orlan ingin melihat tubuh Hilda. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Hilda setuju, bahkan ia tidak hanya akan melihatkannya saja, namun mereka berdua akan bertemu di balai pajar. Dengan kata lain, Hilda mempersilahkan Orlan untuk berkembang biak bersamanya. Ini pun membuat Orlan bersemangat, karena bagaimanapun mereka harus melindungi mercusuar. Sim berpindah ke Jianan yang pergi ke ruang arsip. Ini bukanlah ruang arsip sembarangan, namun layaknya seperti ruang penelitian. Di sini Jianan pun melihat AI yang diciptakan oleh ayah Bayuki. Sesaat kemudian seorang pria tua pun datang di mana dia adalah Flein. Sejak kedatangan Jianan kemari, ia sudah tahu kalau dia adalah putri Morgan dan Mavis, karena wajah Jianan yang begitu mirip dengan ibunya. Dia yakin Morgan sepertinya sulit untuk bisa melihatnya.
Bagi Jianan, Felin sama sekali tidaklah berubah seperti dulu karena memiliki bacotan yang sama. Tujuan Jianan kemari adalah meminta bantuan untuk bisa mengatasi masalah Kloto. Sebenarnya sudah cukup lama Plain memberitahu hal itu, namun Morgan malah menentang penelitiannya. Jianan memberitahu mengenai situasi mercusuar saat ini. Jika Kloto tidak kunjung dinyalakan, maka kesempatan hidup mereka sangatlah rendah. Bagi Plain, Morgan pasti sudah gila karena menyerahkan mercusuar kepada anak-anaknya. Padahal itu sangatlah mengandalkan Mark. Jianan tidak membahas hal itu karena Plain harus membantunya. Plain dapat membantu mereka, namun ada 3 syarat yang harus dia penuhi. Pertama, Morgan harus datang untuk meminta maaf kepadanya. Kedua, Charles harus turun tangan dari jabatannya, karena dialah yang akan menjadi penguasa kota. Dan yang ketiga, Jianan harus menemani dirinya ke balai pajar untuk menjalankan tugas pengembangbiakan. Jianan justru tertawa karena saat ini ayahnya bahkan tidak dapat mengenali siapapun. Kedua, jika Flynn menjadi penguasa kota, maka dia boleh meminta kepada Charles. Sedangkan syarat yang ketiga, usia Flynn sudah melewati batas untuk memasuki ruangan pajar. Flynn pun kesal dan memintanya untuk pergi dari tempat ini. Namun Jianan ingin Flynn mengambil kesempatan yang dia berikan, sebab ia sudah tahu berapa lama dia melakukan penelitian. Jika Flynn setuju, maka Jianan akan langsung membebaskannya. Bahkan dia akan menjadi bahan uji coba untuk Flynn. Sebelum Jianan pergi, Flynn memberitahu kalau kunci atas ketidakcocokan sinyal karena disebabkan oleh binatang belakang. Dan Jianan juga harus memasukkan spora di otaknya. Jadi apakah dia itu yang melakukan hal itu? Jianan sama sekali tidaklah keberatan. Xiao berpindah ke sisi luar di mana terlihat kalau para pasukan sudah bersiap. Mereka pun melihat para pelahap yang terus menumpuk agar bisa mencapai mercusuar. Para pasukan kota sudah siap untuk melakukan pertarungan kepada para pelahap itu. Semakin dekat para pelahap ke titik rendah mercusuar bagaikan ancaman yang tengah mendekati jantung mereka. Sangga meminta untuk tetap tenang, namun semua itu tidaklah semudah yang dikira, karena para pasukannya begitu tegang. Sampai akhirnya ada satu pelahap yang dapat menaiki titik rendah mercusuar, dan begini dia pun telah berhasil menjadi jembatan penghubung. Pelahap yang begitu banyak pun mulai menaiki mercusuar. Sangga tengah menunggu waktu yang tepat supaya para pelahap bisa naik dalam jumlah yang banyak. Hingga pada akhirnya, para pelahap yang berada di jaring kawat pun harus tersengat oleh aliran listrik. Semua pasukan merasa senang, tapi Hilda meminta untuk tidak puas dulu. Pasalnya ini semua hanya akan mengulur waktu saja, karena bagaimanapun daya mercusuar tidaklah cukup untuk kembali menyalakan jaringan listrik. Jadi satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah bertarung secara langsung. Orlan dan Sangga akan membawa pasukan mereka. Terlihat ada pelahap yang memiliki asam kuat di sini, yang mana kawat ini bisa saja dia lelehkan dengan mudah. Hanya saja Sangga bersama para pasukannya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Begitu banyak serangan yang telah dilakukan, tapi belum dapat menumbangkan para pelahap yang datang dalam jumlah yang banyak. Maka karena itulah bom pun dikeluarkan, dan jaring logam yang sebelumnya digunakan akan mereka jatuhkan, karena bagaimanapun hal itu akan menahan para pelahap yang berkumpul. Bom yang sebelumnya dipasang pun segera diledakkan, yang seketika saja begitu banyak pelahap menjadi korban. Ledakan itu sangatlah besar, jadi seharusnya akan memberikan waktu mereka untuk sementara waktu. Sayang sekali ini tidaklah seindah apa yang dikira. Pasalnya ada pelahap besar yang bersembunyi di dalam kerumunan itu. Serang balasan kembali dilakukan, bahkan binatang rahang ganda akan menjadi jalan untuk pelahap menaiki mercusuar lagi. Ini tentu saja tidaklah diduga oleh pasukan pertahanan kota. Dengan serangan lanjutan sebanyak itu, maka Hilda takut pertarungan akan dimenangkan oleh pelahap. Setidaknya mereka harus menemukan titik penyangga kawanan pelahap. Para pasukan akan mendengarkan rencana yang Hilda miliki. Karena para pelahap menumpuk layaknya gunung merecut, maka berdasarkan radarnya, binatang rahang ganda adalah penyangga utamanya. Maka mereka akan melakukan penyerangan pada sendi kakinya untuk mencari celah agar dapat menyerang bagian lainnya. Tapi titik ini terlalu dalam, bahkan misil mereka hanya tersisa 15 saja. Sangga paham, jadi dia bersama anggotanya akan menggunakan sebuah cara agar tidak membuangkan misil terlalu banyak. Serangan pun dilakukan sesuai dengan titik yang telah ditentukan oleh Hilda. Sejauh ini target serangan telah mengenai sasaran. Di saat sebuah lubang telah terbuka, sayang sekali misi terakhir mereka tidaklah meledak.
yang mana hal itu membuat mereka pun kesal. Namun tiba-tiba saja ada mecha yang meninggalkan posisinya. Sangga memintanya untuk berhenti, namun Orlan memilih untuk mengorbankan dirinya agar bisa menyelesaikan penyerangan ini. Karena bagaimanapun dia tidak ingin rencana mereka gagal. Hilda tentu saja kesal karena bagaimanapun dia sangat mencintai Orlan. Orlan pun meminta maaf karena tidak dapat menepati janji mereka. Ia hanya bisa berharap kalau Hilda hidup jauh lebih bahagia. Orlan pun segera masuk ke dalam lubang untuk bisa meledakkan dirinya dan menghancurkan formasi pelahap. Jika bukan现在炸毁最后的点位。 Semua ini dirinya lakukan demi mercusuar. Pengorbanan Orlan pun tidaklah sia-sia karena pada akhirnya formasi dari pelahap berhasil dihancurkan. Para pejuang pun bersorak untuk menghormati Orlan. Sedangkan Hilda sangatlah sedih karena bagaimanapun dia harus kehilangan orang yang dia cintai. Selain itu, tiba-tiba saja para pelahap kembali menumpuk seperti ada sesuatu yang tidak mereka ketahui di dalam tumpukan pelahap itu. Di saat sang yang memberikan perintah perlawanan, dia pun diberitahu kalau amunisi mereka sudah tidak cukup lagi. Waktu mereka juga tidaklah banyak karena bagaimanapun para pelahap bisa menumpuk lagi dengan waktu yang cepat. Mungkin satu-satunya cara adalah mengaktifkan medan elektron. Sangga pun dibuat bingung harus mengambil keputusan yang apa, di mana dia pun segera menghubungi Charles untuk dapat menggunakan meriam elektromagnetik. Dengan begitulah mereka yakin gunung pelahap ini dapat dihancurkan. Tapi Charles tidak bisa melakukan hal itu, karena ini bukanlah waktu yang tepat. Sangga pun bingung harus berbuat apa karena bagaimanapun izinnya ada pada Charles. Bahkan dia kesal karena sudah ada begitu banyak korban untuk bisa melindungi tempat ini. Alasan Charles tidak bisa menggunakan hal itu karena meriam elektron akan menghancurkan banyak energi yang menyebabkan mercusuar dalam bahaya. Mereka harus menunggu Kloto bisa digunakan karena dan begitulah mereka dapat menggunakan energi lagi. Charles tidak bisa menaruh harapan kepadanya. Sangga pun semakin kesal saja dengan keputusan Charles. Sedangkan Hilda sadar kalau kamera di belakang tidaklah berfungsi. Pemeriksaan pun dilakukan di mana ternyata ada begitu banyak pelahap yang bersembunyi di bawah kabin. Para pelahap yang bersembunyi pun segera melakukan penyerangan, di mana para pasukan kota yang tidak banyak memiliki pengalaman harus bertarung menghadapi begitu banyak pelahap. Untung saja Sangga memberikan perintah untuk membentuk pertahanan, karena dan begitulah mereka dapat mengatasi beberapa pelahap yang datang kemari. Sayang sekali pertarungan ini benar-benar tidaklah seimbang. Hilda menyarankan untuk mundur, tapi jika semua ini dilakukan maka mereka akan kehilangan tempat itu. Hingga akhirnya Hilda pun menyadarkan Sangga kalau sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lindungi di tempat ini. Seketika saja Sangga pun mulai sadar kalau mereka telah kalah telak dalam pertarungan itu. Hilda meminta semua orang untuk mundur. Namun ketika dia terus memberikan perintah, tiba-tiba saja dirinya ditembak dari belakang oleh pria bernama Ned. Yang mana dia itu adalah bagian dari Ordo Cahaya dan Kegelapan. Melihat bawahnya dihabisi tentu saja membuat Sangga terkejut. Bagi Ned, Hilda tidaklah berhak memberikan perintah, sedangkan Sangga yang melihat hal itu tentu saja merasa begitu kesal. Pasalnya pasukannya telah begitu banyak melakukan hal untuk bisa melindungi tempat ini dari para pelahap. Namun Ned malah berani berbuat seperti itu. Sangga pun meminta para pasukannya untuk segera mundur. Pilar pun mereka lepaskan agar para pelahap berhenti naik. Keputusan Sangga membuat orang-orang Ordo Cahaya dan Kegelapan menjadi kesal. Hanya saja pria ini langsung ditembak oleh Sangga. Karena dia ini masihlah berani memberikan perintah kepadanya, bahkan kepalanya pun. Alhasil kepalanya pun langsung saja digeprek oleh Sangga. Tindakan Sangga tentu saja mengejutkan orang-orang dari Ordo Cahaya dan Kegelapan. Walaupun gitu, Sangga tidaklah peduli. Karena bagaimanapun, para prajurit yang bertahan hidup tidaklah layak diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang ingin dilindungi oleh mereka. Ned mencoba untuk melawan, namun para pasukan Sangga memberikan dukungan kepada keputusannya. Sangga juga sadar kalau sepertinya penguasa kota tidak ingin membantu mereka. Jadi dia langsung saja mendor kepala Ned.
Sang bertujuan untuk mengaktifkan gelombang elektron karena dengan begitulah mercusuar dapat mencegah serangan pelahap. Sang memberikan keputusan kepada para prajuritnya apakah mereka itu memilih untuk bertahan hidup atau hanya akan melindungi penguasa kota saja. Tentu para prajuritnya memilih untuk melindungi kehidupan mereka sendiri. 只有夺取灯塔控制权发生。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.